Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Selvia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management. Yang pertama, pengertian supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen SCM. Yang pertama, upstream supply chain management adalah suatu proses di mana sebuah perusahaan mendapatkan supplier dari pihak lain untuk mendapatkan bahan baku produk yang akan diproduksi. Yang kedua, internal supply chain management adalah tahapan kedua, yaitu terjadinya perubahan bentuk dari sebuah bahan baku menjadi produk yang sudah jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management, yaitu tahapan di mana pada proses pendistribusian barang jadi oleh perusahaan tersebut kepada customer, yang di mana biasanya dilakukan oleh external distributor. Yang selanjutnya adalah proses tahapan supply chain management. Yang pertama, customer. Yang kedua, planning. Ketiga, purchasing. Keempat, inventory. Kelima, production. Dan terakhir, transportation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan sistem supply chain management. Supply chain management ini sangat berguna bagi pihak manajemen, di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku yang nantinya akan dikelola oleh produsen, pemasok, pengecer, sampai konsumen akhir. Dalam sebuah perusahaan, supply chain management ini memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah perusahaan. Fungsi supply chain management yang pertama, yakni fungsi fisik yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Yang kedua, fungsi supply management ini berkaitan erat dengan berbagai macam biaya fisik, seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Supply chain management ini juga berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan produk tersebut. Supply chain management ini juga berfungsi untuk memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Sekian dari saya. Apabila ada kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dekar Septian Pangestu. Di sini saya akan menerangkan implementasi supply chain di bidang manajemen. Supply chain manajemen ini banyak digunakan di perusahaan yang berskala besar, di mana perusahaan yang berskala besar tersebut banyak terjadi persaingan antara perusahaan. Supply chain manajemen ini sangat baik digunakan karena memiliki efisiensi waktu yang lebih baik, lebih irit biaya, maupun prosesnya lebih mudah. Bagi perusahaan atau industri, penerapan supply chain management ini dapat diandalkan untuk mengatasi permasalahan produktivitas atau permasalahan manajemen. Menggunakan software yang baik atau yang support, SCM ini menjadi solusi terbaik untuk memperbaiki tingkat produktivitas di antara perusahaan yang berbeda. Jika supply chain management ini diterapkan dengan baik, dapat menimbulkan berbagai manfaat, antara lain memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan tentunya perusahaan menjadi semakin besar. Sekian dari kelompok kami, saya mewakili teman-teman dari kelompok. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.